Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Dan untuk kali ini kita masuk untuk part akhir dari cerita ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Siang itu Mas Yus memposting lomba cerita horor di akun Instagramnya. Dengan ketentuan cerita itu merupakan kisah nyata dan merupakan pengalaman pribadi. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah berupa sigil Ersegel dan berkesempatan tampil di channel YouTube beliau. Sungguh hadiah yang luar biasa menggiurkan. Hatiku tergelitik ingin mengikuti lomba tersebut. Walau aku tidak mengincar hadiahnya, aku hanya ingin bercerita, membagikan pengalaman yang aku miliki bersama anakku. Dis, Mas Yus bikin lomba cerita horor. Mama boleh ikut gak? Mama mau menulis kisah tentang Gendis. Pamitku pada anakku yang saat itu sedang demam. Iya ma, ndak apa-apa kok. Setelah mengantongi izin dari Gendis, aku segera menulis kisah singkat putriku yang dari lahir kuat begadang dan selalu menangis menjerit ketakutan. Tidak lupa juga aku menceritakan tentang pengalamanku selama berada di Bali bersama Gendis. Bisa dibilang saat itu aku hanya modal nekat. Aku yang tidak memiliki bakat menulis dan belum pernah menulis cerita sama sekali. Dengan beraninya mengikuti lomba yang tengah diselenggarakan. Selesai menulis, aku melihat-lihat galeri foto yang akan aku jadikan sebagai cover ceritaku. Jemariku terus men-scroll layar ponsel, mengamati foto Gendis yang aku anggap dapat mewakili isi cerita. Bibirku tersenyum simpul. Foto ini cocok sekali. Entah mengapa aku sangat menyukai foto Gendis yang saat itu sedang berdiri membelakangi jendela. Gendis, itulah judul yang kutulis, sesuai dengan nama asli putriku. Setelah kurasa semuanya siap, aku segera men-tag akun Instagram Mas Yus. Aku tersenyum puas dengan hasil karyaku yang bisa dibilang pas-pasan. Thanks sudah berpartisipasi ya Bu, cerita tentang anak yang luar biasa. Tunggu pengumuman pemenangnya. Balas Mas Yus di kolom komentar. Aku tertawa kecil. Mas Yus pasti pusing banget membaca tulisan yang kubuat, karena susunan kalimatnya kacau balau serta gaya penulisannya yang terbilang amatir. Iseng-iseng aku membaca cerita yang telah dikirim oleh beberapa peserta lomba. Tulisan mereka sungguh bagus, baik dari segi isi cerita maupun penulisannya. Aku yang pada dasarnya gemar membaca bisa langsung menerka jika mayoritas yang mengikuti lomba adalah orang-orang yang sudah pro dalam menulis. Seketika aku tertawa geli membandingkan hasil karyaku dengan mereka. Jika disandingkan, maka hasilnya bagaikan langit dan bumi. Beberapa hari setelah mengikuti lomba, terlintas di benakku ingin membagikan kisah Gendis di platform Kaskus, tempat di mana biasanya aku membaca cerita horor dan mencari referensi tentang anak indigo. Setelah berpikir matang-matang, akhirnya aku memberanikan diri untuk minta pendapat Mas Yus. Pagi Mas Yus, maaf saya mau tanya, seandainya saya menulis kisah tentang Gendis di Kaskus, apakah akan aman bagi putri saya? Terima kasih untuk jawabannya. Tulisku dengan perasaan campur aduk. Pagi Bu, sepertinya memang ada jodoh ini. Malah tadinya saya ingin izin ke ibu untuk menawarkan kalau saya akan mengangkat cerita Gendis ini di konten YouTube milik saya. Mas Yus terdiam, sedang mengetik. Rencananya saya mau undang ibu diskusi Zoom. Nanti barengan sama Mas Arif juga yang latar belakang psikologi dan dia punya perhatian terhadap indigo parenting. Kalau ibu bersedia, nanti saya aturkan jadwal dan waktunya Bu. Lanjutnya lagi.
Kalau cerita tentang gendis ingin diangkat ke konten YouTube Mas Yus, silakan saja Mas, saya tidak keberatan. Tapi gendisnya pasti tidak mau tampil. Tidak apa-apa, kalau ibu yang nanti sharing apakah bersedia? Aku terdiam, jantungku seketika bergemuruh hebat. Kalau untuk diskusi di Zoom, saya minta izin suami saya dulu. Sedangkan kalau tampil di YouTube, saya izin Mas. Aku menyisipkan emosikon tertawa. Oke baik, gak apa-apa. Kan itu hadiah ikut lomba cerita horor Bu. Monggo dipertimbangkan dulu. Misal tidak berkenan, juga tidak apa-apa, jawab Mas Yus santai. Siap Mas, nanti saya kabari lagi ya. Terima kasih banyak Mas Yus. Aku tertegun memikirkan tawaran dari Mas Yus. Sebuah kesempatan emas yang tidak akan mungkin datang dua kali. Aku segera mengirim pesan ke suamiku, meminta pendapatnya. Mas Dedi menyerahkan semua keputusan di tanganku. Bagaimana baiknya Imas saja, Mas terlalu mendukung keputusanmu, balasnya singkat. Terselip keraguan dalam hati ketika aku tengah berpikir menimbang tawaran dari Mas Yus. Terdengar celoteh dari putri kecilku. Mah, Mama napa kayak orang inun? Tanya gendis dengan bola matanya yang bening menatap penuh rasa ingin tahu. Percuma juga kalau aku membohongi putriku. Ia dengan mudahnya akan membaca pikiranku. Akhirnya aku menceritakan keresahanku pada gendis. Oh itu, gak apa-apa mah, Dis izinin kok. Emangnya boleh Dis? Alo ama Om Yus oleh. Karena sudah mendapat persetujuan dari suami dan anakku, maka aku segera mengirim pesan ke Mas Yus. Malam Mas Yus, baik Mas, saya bersedia sharing tentang cerita gendis di channel YouTube Mas Yus. Saya merasa tersanjung karena mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Mas Yus dan Mas Arif. Terima kasih banyak Mas Yus. Malam Bu, alhamdulillah baik Bu, tunggu kabar berikutnya ya Bu. Aku menarik nafas dalam-dalam. Kini saatnya aku mempersiapkan mental. Aku yang introvert akan berdiskusi dengan orang sekaliber Mas Yus dan Mas Arif. 11 hari kemudian Mas Yus mengirimiku pesan yang berisi jadwal Zoom meeting. Maaf Mas Yus, kalau boleh saya tahu atas dasar apa Mas Yus tertarik mengangkat kisah gendis ke channel YouTube DMI? Tanyaku penasaran. Tanpa menunggu lama, beliau segera membalas pesanku. Karena kisah gendis mewakili para orang tua yang mungkin juga memiliki anak gifted seperti gendis. Tema indigo parenting bisa menjadi inspirasi bagi para orang tua sehingga tahu bagaimana harus mengambil peran sebagai orang tua bagi anak-anak seperti gendis. Kadang sedih Mas Yus. Sebagian orang malah menganggap gendis sakit atau terkena gangguan jin. Karena bagi mereka, manusia normal tidak ada yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Ini yang perlu diangkat Bu, bahwa itu bukan penyakit, dia hanya berbeda dengan segala kelebihannya. Pesan ini yang harus sampai ke penonton, jawab Mas Yus lugas. Aku segera menimpali jawaban yang Mas Yus berikan. Agak susah Mas, kalau sama orang yang pemahamannya kaku. Mereka cuma tahu itu penyakit. Padahal gendis dari usia 3 bulan sampai 3 tahun selalu rutin di ruqyah syar'i, akan tetapi giftednya tidak bisa hilang. Aku memejamkan mata, flashback semua hinaan yang orang-orang lontarkan untuk putriku terngiang-ngiang di telinga. Aku kembali mengoyak luka lama yang belum mengering sempurna. Hatiku kembali dirundung luka, merasakan sakit yang entah kapan bisa sirna. Perlahan aku membuka kelopak mata. Aku lantas bertanya pada Mas Yus, sebuah pertanyaan yang terdengar bodoh jika ditanyakan kepada orang sekaliber Mas Yus. Pertanyaan yang membuatku malu pada diri sendiri karena telah lancang berani menanyakan hal itu. Mas Yus percaya dari mana kalau gendis indigo atau cerita yang saya tulis itu real bukan rekayasa? Kan Mas Yus belum pernah melihat gendis secara langsung. Namun beliau dengan sabarnya mau meladeni dan menjawab pertanyaanku yang bodoh ini. Usia gendis sebenarnya belum bisa dikategorikan indigo karena masih kecil. Usia anak-anak di bawah 10 tahun memang pada dasarnya bisa melihat dan punya kemampuan seperti anak indigo karena jiwanya masih murni, masih polos. Jadi bukan karena gangguan juga. Lewat foto, saya bisa lihat ada aura kristal
dan itu salah satu ciri kalau gifted. Bagi saya bukan masalah cerita ibu, tetapi yang ibu ceritakan mirip dengan beberapa orang tua yang juga memiliki anak seperti gendis. Dan ibu, harapan saya bisa mewakili para orang tua yang lain itu. Tulis Masius terperinci, menjelaskan bahwa anak kecil yang bisa melihat jin bukan berarti mereka indigo. Dalam hati aku mengamini ucapan Masius. Sebaiknya jika kita ingin mengetahui anak kita indigo atau tidak, alangkah baiknya menunggu mereka hingga dewasa. Apakah kemampuan mereka masih ada atau menghilang? Dan untuk lebih jelasnya, bisa berkonsultasi dengan orang yang benar-benar paham akan dunia supranatural dan memiliki kredibilitas terpercaya, bukan mereka yang hanya pura-pura bisa atau bahkan cenderung halu. Aku membaca pesan yang dikirim oleh Masius berkali-kali. Apa itu aura kristal? Baru kali ini aku mendengarnya. Selama ini yang aku tahu cuma anak indigo. Dengan rasa penasaran, aku segera menggoogling, mencari tahu arti dari aura kristal. Di sebuah artikel tertulis, jika anak-anak yang memiliki aura kristal itu memiliki pandangan yang tajam, menderita berbagai alergi dan sensitivitas, suka memanjat benda, sering memeluk orang bahkan yang baru pertama kali ditemui. Mereka juga sangat sensitif, baik secara mental dan fisik, menyukai musik, tidak suka suara keras, tidak merasa nyaman di keramaian, menyukai hewan, memiliki bakat sebagai penyembuh alami, komunikatif walaupun di awal mengalami keterlambatan berbicara dan sering menggunakan telepati, bijaksana, sangat penyayang, murah hati dan pemaaf. Daiku mengkerut. Kenapa bisa mirip begini sama Endis ya? Gumamku. Semua ciri-ciri yang disebutkan di artikel itu benar-benar sama persis dengan kondisi yang dialami putriku. Dis, hari ini mama akan ada Zoom meeting dengan Mas Yus dan Mas Arif. Dis yang anteng ya, jangan ganggu mama. Iya mah, jawabnya sambil memainkan boneka Dino. Sebenarnya hatiku agak ragu jika acara Zoom ini bisa berjalan dengan lancar. Secara tidak ada yang menjaga putriku yang tidak bisa diam. Sehabis Isya aku, Masius dan Mas Arif segera melakukan Zoom meeting. Aku menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Masius dengan gugup. Tanganku basah terkena keringat dingin. Debaran jantungku juga tidak beraturan. Aku terkena demam panggung. Aku benar-benar nervous. Perhatianku juga teralihkan oleh tingkah putriku yang selalu berjalan mondar-mandir di depanku dan berusaha memanjat daun pintu. Selama 45 menit yang mendebarkan, akhirnya acara Zoom selesai. Karena pembahasannya masih banyak, Masius meminta untuk dilanjutkan lagi keesokan harinya. Malam hari sehabis Isya kami kembali melakukan Zoom meeting. Dan kali ini ada ucapan Masius yang membuatku mengerutkan kening. Masius berkata, jika gendis mengingatkan dirinya akan anak yang memiliki gelang balung kuning. Anak yang sedari lahir selalu diteror ketakutan akan penampakan makhluk halus. Anak yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, bisa mengendalikan energi dan bahkan bisa menetralisir energi-energi yang berada di sekelilingnya, termasuk juga menetralisir energi negatif. Masius juga membahas sosok ratu yang menjaga gendis semenjak ia berada dalam kandungan. Menurut Masius, alam sebelah sana sudah memberi restu kepada putriku, dan yang menariknya, Masius bilang jika ratu ini suka berinteraksi, memberitahu dengan membimbing gendis, dengan harapan jika kelak anakku dewasa, penjaga ini akan tetap berada di sisinya. Dalam artian, ada kecocokan energi antara gendis dan penjaganya. Masius berkata jika sudah terjadi kecocokan energi, maka kemampuan gendis akan menjadi lebih luar biasa lagi. Masius juga memberikan prediksinya jika anakku kelak bisa menyembuhkan penyakit medis dan non-medis jika kemampuannya dioptimalkan. Aku terhenyak. Jangan-jangan sosok ratu inilah yang selalu dipanggil Endis dengan sebutan ibu, batinku. Alhamdulillah Zoom meeting berjalan lancar dan aku bisa menarik nafas lega karena acaranya telah berakhir. Masius langsung mengirim pesan. Bu, terima kasih ya sudah bersedia dan berbagi cerita tentang gendis. Saya merasa terhormat dan beruntung mengenal ibu dan gendis.
Saya yang berterima kasih Mas Yus karena telah diberikan kesempatan dan mendapat kepercayaan untuk berbagi kisah tentang gendis. Jangan bosan ya Mas kalau saya suka bertanya tentang gendis. Siap Bu, tidak masalah. Anytime Ibu mau bertanya, tidak masalah. Tidak berapa lama kemudian Mas Yus mengirimkan link video. Mas, saya baru ngeh ketika Mas Yus bilang jika sosok ratu suka mengajak gendis berbicara dan memberikan nasihat. Ada video Endis saat dia berusia 7 bulan. Seperti ada yang mengajari putriku berkata ibu. Sepertinya beliau ingin dipanggil ibu sama Endis. Ada juga video Endis pas berusia setahun ketika ia sedang belajar di ruang TV. Padahal saat itu sudah pukul setengah 12 malam. Mungkin beliau juga yang saat itu sedang mengajari Endis. Ibu gak capek Bu nemenin Endis sampai larut malam begitu? Tanya Mas Yus sambil tertawa renyah. Capek Mas, saya sering sakit karena fisik saya dan Endis beda jauh. Jam segitu belum malam banget Mas. Endis bayi paling cepat tidur pukul 3 subuh. Waduh, memang anak istimewa itu rata-rata betah melek. Orang tuanya yang repot mengimbangi. Harus pintar-pintar jaga kondisi. Sehat terus buat ibu sama gendis ya. Terima kasih Mas Yus. Mas Yus dan keluarga juga semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Semenjak aku tampil di YouTube dari Mata Indigo, banyak orang yang mulai mencari Instagramku. Mereka begitu penasaran akan sosok gendis. Mayoritas mereka ingin berteman dan mengenal putriku lebih jauh. Dari sekian banyak pesan masuk, ada satu DM yang menarik perhatian dan membuatku berpikir. Mbak Imah, apa gendis memiliki guru spiritual? Karena anak seperti gendis harus memiliki guru pendamping. Isi pesan dari seorang wanita cantik berkulit putih dengan rambut sebahu yang memiliki seorang anak indigo yang menjadi mediumship dan mempunyai spirit doll. Gak punya Mbak, gendis kan masih kecil. Kalau guru belajar untuk bidang akademis, ya saya gurunya. Balasku sambil bercanda. Usahakan gendis memiliki seorang guru spiritual ya Mbak, karena anak seperti gendis rentan akan serangan makhluk astral dan manusia iseng. Ada benarnya juga apa yang dikatakan perempuan cantik ini. Ku mampu. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya aku memutuskan mengirim pesan ke Mas Yus, meminta kesediaan beliau untuk menjadi guru pendamping putriku. Entah mengapa untuk saat ini hatiku hanya sreg dengan beliau. Maaf Mas Yus, ada yang mengirim pesan ke saya. Katanya gendis itu butuh guru untuk membimbingnya. Apakah Mas Yus bersedia menjadi guru spiritual gendis? Murid akan menemukan gurunya sendiri Bu. Guru akan hadir jika murid sudah siap, jawabnya bijaksana. Beliau menolak dengan halus permintaanku. Di mata beliau, anakku belum siap. Putriku masih terlalu kecil. Aku tersenyum. Tidak salah kalau aku mengidolakan Mas Yus. Aku segera mengirim pesan balasan. Seperti Mas Yus dan Pak Sam ya? Mas Yus tersenyum. Baiklah, jika telah tiba saatnya, tunggu gendis ya Mas Yus. Beberapa minggu kemudian, Mas Yus meminta alamat rumahku. Ia ingin memberikan hadiah kenang-kenangan untuk gendis. Sebuah medali yang sangat indah. Medali yang menurut putriku berisi energi yang kuat. Sudah hampir 4 bulan semenjak kemunculan di channel YouTube Mas Yus, hidupku masih berjalan normal seperti biasanya. Walaupun kini banyak keluarga dari pihak ibuku yang mengetahui kemampuan gendis. Beberapa dari mereka pernah mencoba mengirim pesan ingin berkonsultasi dengan putriku, namun dengan tegas gendis selalu menjawab no. Belum saatnya. Hingga suatu hari sebuah pesan masuk di salah satu akun sosial mediaku. Ketika aku baca, ternyata berasal dari keluargaku yang berada di Cibubur. Siang Mama Gendis, Mbak Imah, saya mau minta tolong sama gendis. Ibu saya yang tadinya bisa berjalan normal, tiba-tiba mendadak lumpuh. Sudah saya bawa ke orang pintar dan beliau bilang penyebabnya karena ada makhluk yang mengikuti ibu saya. Apa benar yang dikatakan oleh orang tersebut, Mbak? Siang Mama Bulan, coba nanti Ima tanya ke gendis ya. Tapi Ima tidak bisa janji apakah Endis bersedia melihatnya atau tidak. Tolong dikirim saja fotonya dulu, biar nanti Ima langsung perlihatkan ke gendis. Iya gak apa-apa Mbak, yang penting dicoba dulu.
Saudaraku kemudian mengirimkan sebuah foto seorang wanita tua renta yang sedang tergeletak tidak berdaya. Hatiku sedikit miris melihatnya, teringat akan sosok almarhum ibuku. Aku mengembuskan nafas berat. Mataku berkelana mencari keberadaan putriku. Ternyata Gendis sedang berada di kamar belakang. Ia tengah asik bermain robot-robotan. "Dis, mamanya Mbak Bulan kirim pesan ke mama. Katanya ibunya sakit karena diikuti sama jin. Dis mau bantu untuk melihatnya atau tidak?" Tanyaku berhati-hati, takut membuat putriku marah. Gendis termenung, berpikir sejenak sambil melirik sinis. "Mbak Ulan?" tanyanya sambil meletakkan robot X di lantai. "Iya Mbak Bulan." "Mbak Ulan yang Aik itu mah? Dis Cahayan Mbak Bulan." "Betul, Dis masih ingat kan? Mau nggak Dis melihat foto neneknya Mbak Bulan?" "Anak otonya, coba Dis lihat." "Tumben Gendis mau," gumamku dalam hati. Aku segera memperlihatkan foto perempuan yang aku taksir berusia 70 tahunan ke putriku. Dengan seksama Gendis tampak meneliti foto tersebut. Sorot matanya memincing tajam. "Noma, ndak ada yang ikutin. Itu cuma perasaannya saja. Jangan percaya omongan orang lain. Sudah dijaga saja ibunya baik-baik. Sering diajak obrol. Jangan ditinggal sendirian." "Begitu ya Dis, terima kasih ya nak." Aku memeluk tubuh dan mengusap pucuk kepala putriku. "Iya, tama-tama." Aku segera mengirim pesan ke ibunya Bulan dan memberitahu semua ucapan Gendis. "Jadi begitu ya Mbak Ima. Tolong sampaikan terima kasih saya ke Gendis ya." "Oke, nanti Ima sampaikan. Semoga ibu kamu lekas pulih ya. Amin." Balasku singkat. Aku merenung. Terkadang aku tidak habis pikir jika ada orang sakit, bukannya dibawa berobat ke dokter, melainkan malah dibawa ke orang pintar. Memang ada penyakit yang sembuh dengan pengobatan medis, dan ada beberapa penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan bantuan gaib. Bijaklah dalam bertindak. Jangan selalu menyangkut pautkan masalah kesehatan karena mendapat gangguan dari makhluk gaib, karena takutnya nanti kita akan selalu berprasangka buruk. "Mas, hutangnya Pak Adi kapan mau ditagih?" tanyaku pada Mas Dedi yang saat itu sedang berada di rumah. "Kasihan mah, Mas takut menyinggung dia." "Menyinggung? Dia sudah berhutang selama 3 tahun dan tidak pernah ada itikat baik ingin menyicil hutangnya loh," ketusku dengan wajah masam. "Iya, nanti Mas akan tanya kapan ia mau membayar hutangnya," jawab Mas Dedi lembut, berusaha meredam amarahku. "Ya sudah, buruan sana ditagih," gerutuku sinis. Bagaimana aku tidak gusar? Pak Adi adalah teman dekat suamiku yang dari dulu selalu dibantu oleh Mas Dedi. Dulu Pak Adi juga suka meminjam sejumlah duit pada suamiku dan selalu membayarnya tepat waktu. Namun 3 tahun yang lalu, ia mengemis meminjam uang dalam jumlah nominal yang sangat besar untuk ia pakai untuk modal usaha. Mas Dedi yang tidak pernah merasa curiga langsung saja mentransfernya tanpa berkomunikasi terlebih dahulu denganku. Beberapa minggu kemudian suamiku baru bercerita dan itu membuatku murka. Jemari suamiku tampak bergerak cepat di atas layar ponsel. Sepertinya ia sedang mengirim pesan ke temannya. Wajah suamiku mengeras, kedua alisnya naik, keningnya mengernyit bingung. "Kenapa Mas? Tuh orang balas apaan?" tanyaku tidak sabaran. Suamiku menyerahkan ponsel yang berada dalam genggamannya ke tanganku yang sedang duduk di sampingnya. Segera aku baca pesan balasan dari temannya. "Aku mana ada duit Pak." "Sudah Pak Dedi, tenang saja. Aku kan tidak berniat membawa kabur duit Pak Dedi. Nomorku juga masih nomor yang lama. Jadi Pak Dedi tidak perlu khawatir kalau saya akan menipu Bapak," balasnya tanpa tahu terima kasih. Seketika emosiku langsung naik ke ubun-ubun. Enak banget tuh orang ngomong gitu. Kalau cuma 100 atau 200 ribu bisa dimaklumi. Lah ini nominalnya tidak main-main Mas. Aku menatap suamiku dengan pandangan penuh kebencian. "Ya mau gimana lagi, dia bilang belum bisa membayar hutangnya," sahut suamiku datar. Aku berdecak pelan dengan tatapan menghina. "Makanya jadi orang itu jangan terlalu baik. Temanmu itu memang sedari awal sudah berniat menipumu." Suaraku melengking tajam.
Sudah, tolong maafin mas, jawabnya sambil menundukkan pandangan, tidak berani menatap wajahku. Mama, ayah, nuk lantem, licik, please nggak suka. Putriku menginterupsi percakapan kami. Aku menghembuskan nafas gusar. Aku lupa jika gendis sedang bermain di dekat kami. Aku segera mengangkat tubuhku dan berjalan ke kamar. Tidak aku hiraukan panggilan suamiku yang mengajakku berbicara. Hatiku mangkel melihat suamiku yang terlalu naif. Aku memutar bola mata, malas mengingatnya. Semenjak keributan itu, aku menjadi dingin terhadap Mas Dedi. Untuk melihat wajahnya saja aku merasa muak. Hingga malam itu, setelah ia pulang kerja, sudut mataku melihat Mas Dedi sedang duduk di sofa merah dengan wajah memerah menahan sakit. Ia membuka kemeja birunya dan tampak mengamati tubuhnya. Mah, bisa kemari sebentar, pintanya lirih. Dengan malas-malasan aku beranjak dari kamar belakang menuju ke suamiku. Ada apa? Tanyaku ketus. Kenapa badan mas tiba-tiba muncul bisul ya? Sakitnya luar biasa sampai bikin mas susah bergerak. Suamiku memperlihatkan satu buah bisul yang tumbuh di bawah ketiak kirinya. Perasaanku mulai tidak enak. Ada sesuatu yang berbisik dalam hati. Itu bukan bisul biasa, melainkan kiriman. Ada orang yang berniat membuat suamiku sakit parah, tapi karena ada gendis, ilmu yang dikirim hanya berubah menjadi bisul biasa. Aku menatap mata suamiku dan menjelaskan yang kurasakan. Namun Mas Dedi mencibir, menolak mentah-mentah ucapanku. Ia tidak mempercayai sama sekali. Ya sudah, kalau nggak percaya sama ucapan Ima, periksa ke dokter sana. Sudah, tadi sepulang kerja, Mas langsung ke dokter dan dikasih 4 macam obat. Baguslah kalau sudah dicek rumah sakit. Sungutku tidak peduli. Mas cuma heran, seumur hidup Mas tidak pernah bisulan, tapi kenapa sekarang malah numbuh bisul ya? Mana aku tahu, jawabku sambil menggigitkan bahu. Kupikir setelah berobat ke rumah sakit dan meminum obat antibiotik yang diberikan dokter, penyakit yang diderita suamiku akan sembuh. Namun, disinilah keanehan mulai terjadi. Bisul yang tadinya hanya tumbuh satu, tiba-tiba menjalar seperti tanaman merambat di sekujur tubuhnya. Bisul itu kembali muncul di bawahnya, begitu terus sampai membentuk huruf U. Setiap salah satu bisulnya pecah, maka akan membuat lubang yang dalam di tubuh suamiku. Begitu seterusnya, sampai wajah Mas Dedi memerah karena suhu tubuhnya meninggi. Ia tampak begitu kesakitan dan menderita. Aku tidak tega melihatnya. 3 hari sekali aku selalu menemani suamiku ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya yang semakin terlihat parah dan susah untuk berjalan. Sudah 3 rumah sakit kami datangi, namun kondisinya juga tidak mengalami perubahan. Akhirnya aku memberikan saran kepada Mas Dedi untuk main ke tempat Pak Haji sekedar berkonsultasi. Namun suamiku menolak. Hingga akhirnya tepat di malam Jumat, temannya yang bernama Pak Adi tiba-tiba mengirim pesan yang isinya terdengar janggal. Malam Pak Dedi, Bapak sehat? Bapak masih bisa berjalan? Aku yang ikut membaca isi pesannya hanya bisa memincingkan mata, merasa keheranan dengan pertanyaan yang ganjil. Aneh banget isi pesannya. Terus mas mau jawab apa? Suamiku menghela nafas pelan sebelum kemudian mengetik balasan. Alhamdulillah, saya dalam kondisi sehat walafiat. Memangnya kenapa ya Pak? Hanya centang biru. Tanda sudah dibaca namun tidak dibalas. Suamiku terdiam. Roman mukanya menyiratkan kekecewaan mendalam. Ia menengadahkan wajahnya menatap ke dalam mataku. Mah, besok pagi kita ke tempat Pak Haji. Mas merasa ada yang tidak beres dengan pesannya Pak Hadi. Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Semoga Allah membukakan pintu hatimu mas, agar bisa membedakan mana orang yang tulus dan mana manusia yang seperti serigala berbulu domba. Desisku sambil tersenyum tipis. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam lamanya, akhirnya kami tiba di kediaman Pak Haji. Kebetulan siang itu sudah memasuki waktu zuhur. Kami segera melakukan sholat berjamaah dengan beliau sebagai imamnya. Setelah selesai menunaikan ibadah, kami duduk santai di teras musola. Ada angin apa ini yang membawa gendis datang ke sini? Tanya beliau sambil duduk selonjoran di lantai yang dingin.
Suamiku segera menceritakan keluhan yang dideritanya. Pak Haji mendengarkan cerita Mas Dedi dengan seksama. Sejurus kemudian, ia memejamkan mata dengan kedua tangan, bersedekap di depan dada. Semenit kemudian, ia membuka perlahan kelopak matanya. Ini mah penyakit kiriman, Pak. Ada orang yang gak suka sama Pak Dedi. Sepertinya masalah utang piutang. Orang yang menyantet Bapak ini merasa tersinggung karena Bapak telah menagih utangnya, ujar Pak Haji dengan tatapan lurus ke depan. Mas Dedi tersentak kaget. Suamiku langsung beristighfar beberapa kali. Aku yang duduk sekitar 7 meter dari mereka hanya duduk diam mendengarkan. Aku tidak mau ikut campur. Sampai segitunya, Pak? Tanya Mas Dedi dengan mimik tidak percaya. Iya, Pak Dedi. Yang saya lihat, sebenarnya orang yang mengirim santet ini ingin membuat Bapak sakit parah, biar duit Bapak habis untuk berobat. Mata Pak Haji tampak menerawang. Sejurus kemudian ia melanjutkan ucapannya. Sebenarnya, ia ingin Bapak terkena tumor ganas, tapi orang ini salah sasaran. Dia tidak tahu ada tameng di dalam rumah Bapak. Jadi penyakit yang seharusnya kronis hanya menjadi bisul biasa. Senyum Pak Haji mengembang sambil melirik sekilas ke arah gendis yang tampak asik mengamati barisan semut yang merayap di dinding. Ya Allah, kenapa orang yang selama ini sudah aku anggap seperti saudara sendiri malah tega mencelakai saya? Gumamnya dengan raut wajah kecewa. Begitulah sifat manusia, Pak. Tidak tahu terima kasih. Bapak juga jangan terlalu polos. Tidak semua orang memiliki hati yang baik seperti Pak Dedi, ujar Pak Haji sambil menepuk pelan dengkul suamiku. Apa Pak Haji bisa menyembuhkan penyakit saya? Lagi-lagi Pak Haji hanya tersenyum. Inilah orang tua yang tidak memahami anaknya. Ngapain kalian datang jauh-jauh ke sini kalau jawabannya ada di depan mata? Tinggal minta gendis meniup bagian mana yang sakit, insya Allah langsung sembuh. Waduh, susah Pak kalau harus minta tolong gendis. Dia paling gak suka disuruh. Jangan Bapak yang bilang, biar ibunya yang berbicara sama gendis. Pasti putri Bapak langsung nurut. Baik Pak, biar nanti saya coba di rumah. Setelah mengucapkan terima kasih, kami segera berpamitan. Tugas berat berikutnya telah menanti diriku, meminta kesediaan gendis untuk kembali mengobati ayahnya. Dis, kita sholat maghrib berjamaah sama ayah yuk, bujuku pada putri satu-satunya. Ayo mah. Dengan sigap anakku langsung mengambil wudhu dan memakai mukena. Selesai beribadah, aku memangku gendis dan memeluknya dari belakang. Dis, mama mau tanya, gendis kasihan gak melihat ayah sakit? No, jawabnya cepat sambil menggelengkan kepala. Kok no? Itu kan ayah gendis, jadi harus disayangi juga. Dis cuma ayah mama kok. Anak soleha itu harus sayang sama kedua orang tuanya, bukan cuma mamanya saja. Ia terdiam sambil jarinya yang kecil memainkan jemariku. Itu ya mak? Iya sayang. Terus mama au ulu endis ya? Lagi-lagi putriku berhasil membaca pikiranku. Iya, mama minta tolong agar gendis dengan tulus mau doain ayah. Mama gak tega melihat ayah kesakitan. Ya udah deh, mana Cini biar disoain. Aku meminta Mas Dedi mendekat ke arah kami. Sambil meringis kesakitan, ia membuka kancing bajunya satu persatu. Allahu Akbar. Aku menjerit tertahan. Aku bergidik ngeri melihat bagian tubuhnya yang melenting dan bolong-bolong. Ya Allah, kamu kuat banget Mas, batinku dengan perasaan sedih. Putriku langsung meminta ayahnya untuk memejamkan mata. Sejurus kemudian ia berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit yang diderita suamiku. Selesai berdoa, gendis lantas meniup semua luka di sekujur tubuh Mas Dedi. Udah mah, aku dan Mas Dedi segera mengucap syukur kepada Sang Pencipta dan berterima kasih kepada gendis. Mah, gendis oleh omong ndak? Boleh, memangnya gendis mau bilang apa? Mama au ndak, kenapa gendis nggak suka lihat Pak Haji? Soalnya Pak Haji ada banyak mah. Pala endis sampai pucing liatnya.
Semua pada gelak sana kesini. Dis Inun, mana Pak Haji yang asli? Ucapnya tiba-tiba. Mataku dan Mas Dedi beradu pandang. Malam itu aku baru mengetahui alasan kenapa Gendis dari dulu terlihat tidak nyaman jika berdekatan dengan Pak Haji. Ternyata itu penyebabnya. Alhamdulillah atas seizin Allah, kesehatan suamiku berangsur-angsur pulih. Luka di tubuhnya perlahan merapat dan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Kini tubuhnya sudah bersih dari benjolan yang menyakitkan. Aku segera mengirim pesan ke Mas Yus, menceritakan peristiwa ganjil yang sudah menimpa suamiku. Dengan cepat Mas Yus segera membalas pesanku. Sudah sesuai jalannya, masih panjang jalan ke depannya. Gendis anak yang luar biasa. Saya juga melihat itu. Gendis juga sudah menjadi bagian dari keluarganya Mas Yus. Jadi soul family. Sama seperti para mentor dan orang-orang yang ada di dalam lingkaran Mas Yus. Aku menitikkan air mata, terenyuh membaca isi pesannya. Akhirnya anakku menemukan orang yang bisa memahami dan tidak meremehkan kemampuannya. Gendisku kini tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Selama 7 malam berturut-turut putriku tampak gelisah, seperti ada yang mengganjal pikirannya. Sebagai seorang ibu yang telah melahirkannya, aku bisa merasakan beban berat yang tengah dirasakannya. Namun aku sengaja berdiam diri, menunggu inisiatif putriku untuk menceritakan sendiri keluh kesahnya. Malam itu aku dikejutkan oleh suara Gendis. Ia memintaku untuk bangun dan duduk di sampingnya. Aku yang setengah sadar, tanpa banyak bicara segera menuruti ucapannya. Aku dan anakku kini duduk berhadapan-hadapan. Sejurus kemudian, ia berhambur memeluk tubuhku erat. Gendis, kenapa? Sambil menangis sesegukan, ia berbisik lirik. Mama, apin Endis ya. Alo, cuatu ali, Endis gak bisa sembuhin ayah. Aku terhenyak mendengar ucapannya. Sayangnya Mama, tolong jangan pernah berkata begitu. Ingat selalu pesan Mama, kalau yang memberikan kesembuhan itu bukan Gendis, tapi Allah. Endis hanya berdoa, tapi Allah yang menentukan semuanya. Jawabku sambil menghapus air mata yang membasahi pipinya. Seketika tangisnya pecah. Dengan suara terbata-bata ia berusaha untuk tetap bicara. Tapi mah, Endis gak mau bikin Mama kecewa. Endis gak mau bikin hati Mama sedih. Maafin Endis ya mah, kalau sudah jadi anak gak berbakti. Dis, dengerin Mama. Gendis tidak pernah membikin hati Mama sedih dan kecewa. Mama bangga punya anak yang pintar dan baik hati seperti Gendis. Jadi Mama mohon, tolong jangan pernah berpikiran seperti itu lagi ya. Hatiku bagai teriris sembilu mendengar penuturannya. Gendis mengangguk pelan. Sambil menangis terisak-isak, ia mempererat dekapannya. Aku merasa iba sekaligus kagum dengan pribadi Gendis. Anak sekecil ini sudah memiliki rasa tanggung jawab yang begitu besar. Putriku tidak ingin melihatku kecewa. Ia ingin selalu melihat wanita yang melahirkannya selalu tersenyum bahagia. Siang itu sambil membaca cerita horor di ruang tamu, aku mengawasi Gendis yang tengah bermain lari-larian mengelilingi seluruh penjuru ruangan. Sambil terus berlari, anak berusia 4 tahun itu sesekali tertawa cekikikan. Langkah kaki kecilnya terayun ringan menghampiriku. Mama, Mama, teriaknya dengan nafas terengah-engah. Apa Dis? Jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari buku setebal 200 halaman. Endis mau wal. Bagai tersengat aliran listrik, tubuhku menegang. Bola mataku berputar mendengar ucapannya. Segera aku letakkan novel yang sedang kubaca. Apa? War? No, Mama gak akan pernah izinin Endis ikut perang. Enakan hidup damai Endis, jawabku tegas. No mah, entar alo Endis udah gede, Endis atan wal. Pungkasnya dengan wajah serius. Kuamati seraut wajah mungil yang tengah berdiri di depanku. Aku rasa putriku sedang tidak bermain-main dengan ucapannya. Enggak, Mama tetap enggak kasih izin. Anak cuma satu, jadi jangan macem-macem, oke? Aduh Mama tenang aja. Unggu Endis di rumah, Endis pasti pulang dengan selamat. No, daripada berperang, mendingan Gendis di rumah sama Mama. Kita bisa baca buku bareng atau bikin kue kesukaan Gendis, jawabku dengan perasaan takut.
Aku mendapat firasat jika putriku baru saja melihat vision tentang dirinya di masa yang akan datang. Karena bukan hanya sekali atau 2 kali saja, ucapan yang terlontar dari bibirnya selalu menjadi kenyataan. Gak icamah, ndis atanwal awan ucu-ucu endis. Endis awa usur. Kalau anaknya endis tembakin, akan keluar warna yang indah dan semua musuh endis langsung ati. Dengan menggunakan kedua tangannya, putriku memperagakan posisi memanah. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke udara dan terlonjak gembira. Ore endis senang. Pekiknya gegap gempita, seolah-olah tengah berada di medan pertempuran. Ia terus saja mengoceh. Bola matanya yang bening mengerling ke arahku dengan tatapan dan senyuman misterius. Ye, endis wal, teriaknya sambil berlari meninggalkanku, tenggelam dalam sepi yang mencekam jiwa. Gendis, apapun takdirmu nanti, doa mama selalu menyertaimu nak. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.